Yakinlah pada Tuhanmu, kau yang susah dan penat. Dikuatkannya hatimu saat berbeban berat. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini Kau berikan kehidupan serta nafas untuk dapat melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang satu hari ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita saat ini, di pagi hari ini, tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, renungan hari ini merupakan kelanjutan dari renungan harian beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang diambil juga dari Injil Lukas pasal 17 ayat 6, yang mana memberi pesan bagi kita semua di mana cara menghadapi penyesat di sekitar kita adalah dengan iman yang kuat dan teguh. Karena di dalam iman kita dapat melakukan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah dengan memaafkan orang lain seperti yang tertulis di dalam ayat 4 pada teks kita. Khususnya di pagi hari ini, renungan ini bercerita atau mengisahkan seorang hamba dan tuan. Khususnya kita lihat di dalam ayat 7 hingga ayat 10 menyangkut tugas masing-masing. Sebagai hamba dan tuan, mereka memiliki tugas masing-masing. Jika seorang hamba telah melakukan tugasnya, yaitu melayani tuannya dengan baik, bahkan menurutnya sudah sempurna, maka dia tidak perlu mengharapkan terima kasih dari tuannya, dikarenakan memang itu adalah bahagian daripada tugasnya. Lalu, apakah hubungannya hal ini dengan ayat 1 hingga ayat 6? Mengenai nasihat Yesus yang diajarkannya kepada para muridnya. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa gambaran daripada ahli Taurat, ahli Farisi, di mana saat itu mereka menjadi tuan atau guru pada agamanya, dan juga mereka tidak menjadi seorang tuan yang baik bagi para hambanya. Mereka tidak menjadi hamba yang baik juga bagi yang mereka percayai pada saat itu. Oleh sebab itu Yesus memberikan nasihat di dalam ayat 1 hingga ayat 6. Bila kita telah mampu melakukan banyak hal dalam duniawi dan iman, maka tetaplah rendah hati, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita dapat lihat bahwa Tuhan di dalam cerita ini tidak mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah melayaninya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Dikatakan di ayat 9. Tidak ada, karena itu adalah tugas dari hambanya. Maka di ayat 10 inilah dapat kita lihat bahwa pengajaran Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka sebagai hamba
tidak hidup di dalam kesombongan yang kadang sering kita dengar dengan sebutan kesombongan rohani. Dalam hal ini orang yang terlibat dalam pelayanan tidak asing lagi dengan hal tersebut. Orang yang demikian menjadi tergoda dengan kesombongan karena menganggap dia cukup banyak berkorban dalam pelayanan tersebut. Saudara yang terkasih, senjata yang paling ampuh menghancurkan manusia adalah pujian. Dengan demikian kita diajarkan apa yang menjadi bagian dari pekerjaanmu sekalipun itu rendah dan tidak dipandang orang, bahkan pekerjaanmu dalam beberapa pelayanan atau organisasi berada di balik panggung atau backstage, kerjakanlah itu dengan baik dan sungguh-sungguh serta yakinkan dirimu bahwa kamu memang mampu untuk mengerjakan akan hal tersebut bersama-sama dengan Yesus. Namun ingat, jangan menjadikan itu menjadi sebuah kebanggaan yang mendatangkan kesombongan. Kita mampu melakukan pekerjaan tersebut karena kita dimampukan oleh Kristus dan karena kita memiliki iman yang kokoh. Jadi tidak ada yang harus kita banggakan dari hal tersebut. Sebuah pekerjaan jika dilakoni dengan baik, maka hasil yang didapat adalah datangnya pujian dari banyak orang. Hal yang positif bagi kita dengan pujian itu adalah menambah motivasi dan semangat juang. Namun negatifnya pujian itu justru membuat kita terlena dan semakin terjatuh pada suatu kesombongan duniawi maupun kesombongan rohani. Mengapa di dalam ayat 10 ini dikatakan bahwa mereka adalah hamba yang tidak berguna dan mereka melakukan apa yang hanya mereka lakukan? Hal ini dikarenakan tanpa Kristus yang menolong kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dikala kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuatu apapun itu, marilah kita syukuri dan seandainya jika kita tidak mau pun untuk mengerjakan hal tersebut, sebenarnya masih banyak orang yang masih mampu dan bisa mengerjakan hal tersebut. Sehingga jika ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jika kita terlibat dalam pekerjaan luar biasa, pelayanan yang luar biasa, maka mari kita syukuri. Melayani adalah pelayanan yang terhormat, sebab dengan melayani maka kita akan mengekang keakuan dan mengekang keegoan kita untuk memberikan yang terbaik. Hanya orang yang mampu menguasai dirinya lah yang dapat melayani. Sekarang tugas kita adalah melakukan kebaikan dan percaya kepada Kristus. Dan tugas Tuhan yang tadi saya katakan adalah bahwa Yesus itu sendiri, dialah sebagai Tuhan yang telah melakukan tugas dan pekerjaannya. Yaitu menebus, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan kita bahkan dengan nyawanya sendiri. Maka dari itu jangan jatuh dalam pujian sesama yang menyombongkan diri kita. Dan tetaplah rendah hati menjadi hamba yang tidak berguna di hadapan Allah dan manusia. Jika tidak bersama-sama dengan Allah, kita tidak akan mampu menjadi hamba yang baik. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena firman-Mu di pagi hari ini menguatkan kami, menyegarkan hati, pikiran dan iman kami. Kami adalah hamba yang tidak berguna di tengah-tengah segala pekerjaan dan pelayanan kami. Tetapi kami sadari Tuhan dengan topangan Tuhan, perlindungan dan kekuatan daripada Engkau. Kami mampu melakukan segala sesuatu dengan baik dan Engkaulah yang senantiasa memberikan kerendahan hati kepada kami. Sehingga kami tidak terjatuh kepada hal-hal yang bersifat sombong. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau juga yang memberkati segala pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun segala usahanya. Engkau juga yang memberkati mereka di saat mereka sedang sakit, di saat mereka sedang berada di dalam proses pemulihan. Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau yang menilik mereka di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan mereka. Semuanya kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu.
Amin.